khususnya kepada masyarakat binaan saya yang tergabung dalam Majelis Taklim Miftahul Jannah dan TPQ Sabilul Quran. Dalam setiap pertemuan maupun pengajian saya selalu mengingatkan jamaah saya akan pentingnya menjaga pola hidup sehat, memakan makanan yang halal dan juga bergizi. Saya Dr. Putri Dian Vitasari, Kepala Puskesmas, terima kasih banyak atas peran dari Bapak Tohari sebagai penyuluh yang sudah mau berkunjung ke posyandu kami untuk memberikan penyuluhan mengenai stunting. Semangat terus Bapak Tohari, kami mengharapkan kerjasama berikutnya, mungkin untuk topik-topik selanjutnya atau hal lain, kami Puskesmas tetap terbuka untuk bisa bekerja sama dengan lintas sektor. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tohari sudah menyampaikan tentang bahayanya. Cuplikan video yang kita lihat bersama Pak Tohari selaku peserta kategori masyarakat kesehatan masyarakat. Dan sebelum kita melanjutkan Pak Tohari, mungkin kita juga saya kenalkan lagi juga ya narasumber yang sudah hadir di MCR kita. Yang kedua, Pak Muhammad Zainuri selaku peserta kategori pendamping kelompok rentan. Dan mungkin boleh disapa pemirsa Pak Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada pemirsa khususnya Kota Tarakan dan Kalimantan Utara dengan semangat, motivasi, inovasi penyuluh agama Islam Award. Mari kita bersama-sama membangun Kota Tarakan dengan para generasi. Terima kasih. Itu saja bisa disampaikan. Sebelum kita kupas lagi nih, apa itu tentang kategori pendamping kelompok rentan Pak Zainuri, mungkin kita bisa lihat cuplikan video profil portofolio Pak Muhammad Zainuri yang menjadi kategori yang dilombakan ya. Mungkin bisa kita lihat bersama pemirsa cuplikan video ini. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi pada Saudara Muhammad Zainuri selaku penyuluh agama Islam di Kota Tarakan yang telah mendedikasikan dirinya dalam rangka memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan pendampingan kelompok rentan khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak. Semoga apa yang dilakukan dalam rangka pendampingan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak ini akan memberikan manfaat dalam rangka membangun keluarga kita, keluarga yang tentu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua RT Sinan Kelurahan Bapak itu saya oleh Kementerian mengenai testimoni tanggapan Bapak khususnya sebagai tokoh masyarakat dan sekaligus Ketua RT 9 Kelurahan Batak Kecil Kecamatan Tarakan Utara. Apa tanggapan Bapak dalam hal pelayanan pendamping tentang kekerasan dalam rumah tangga? Terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya lomba karya tulis ilmiah tentang pelayanan kelompok rentan kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dengan adanya lomba ini Pak, tidak terjadi hal-hal kekerasan ini di lingkungan kita Pak. Mungkin itu aja Pak Karman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumat ini keluarga disabilitas tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta, dan adapun salah satu pesertanya adalah warga kami yaitu Bapak Muhammad Zainuri yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut.
kami sangat berbangga bahwa salah satu warga kami menjadi peserta di tingkat nasional. Kiranya kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan tentu hasil terbaik juga kami harapkan bisa diperoleh oleh salah satu warga kami, yaitu Bapak Muhammad Zainuri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, itulah cuplikan Bapak Muhammad Zainuri selaku peserta kategori pendamping kelompok rentan. Mari kita sudah profiling nih bahwasannya sedikit tentang video tadi, kategori pendamping kelompok rentan yang dengan range umur yang senior-senior nih ya. Mohon izin, sebelum kita lanjut pembahasan Pak Muhammad Zainuri, kita kembali lagi ke Pak Tohari. Boleh nih dijelaskan ke pemirsa Pak Tohari, tadi juga di video sudah ditampilkan di layar TV kita. Mungkin boleh jelaskan apa sih Pak kategori kesehatan masyarakat ini sendiri? Oke, untuk kategori kesehatan masyarakat sendiri itu kita kan, khususnya saya itu kan sebagai penyuluh agama Islam, itu kan kita interaksinya itu dengan masyarakat itu di bidang agama. Jadi selain kita di bidang agama di dakwah anak-anak di TPK, TPA, kemudian di ada range umur nih ya. Ada range umur, kemudian di kelompok binaan-binaan. Kemudian di dalam kesehatan masyarakat ini, karena saya selaku penyuluh agama Islam, jadi ada dari hati itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kepedulian masyarakat supaya tahu bahwa kesehatan itu sangat penting sekali. Nah, makanya saya ambil kesehatan masyarakat itu saya ambil di stunting. Oh, ini ada indikator sendiri bahwasannya kesehatan tersendiri di stunting ya? Di stunting. Baik. Jadi di stunting itu kan apalagi lagi gencar-gencarnya itu khususnya itu di dunia dan di Indonesia sendiri. Kemudian pada tahun 2023 itu kan pemerintah kita, Wali Kota Tarakan itu kan menekan untuk angka stunting supaya diturunkan gitu kan. Karena gencangnya anak-anak yang tidak mungkin kurang gizi atau tidak peduli dengan kesehatan mulai dari kandungan terus nanti lahir, itu kan terlihat. Kalau kita sebagai masyarakat mungkin ada di Tarakan kan ada yang di bagian pelosok itu kan tidak terjangkau dari puskesmas atau dari tempat-tempat kesehatan. Jadi makanya saya berinisiatif ikut terjun ke masyarakat bagaimana untuk kepentingan anak-anak yang ketika masih dalam kandungan kemudian lahir itu bisa gizinya atau perkembangannya itu bisa terkontrol oleh dari pihak kesehatan. Oh, baik. Dan dari lomba kategori kesehatan sendiri ya. Pak Hari, luar biasa, itu menjadi poin tertentu bahwasannya lomba tersebut mempremikan lebih ke program dari Pak Tohari ini di program stunting ya. Baik, luar biasa, yang dimana program tersebut menjadi respon baik ya, respon yang baik bisa bersaing di kancah nasional. Luar biasa. Nah, dan kita juga harus tahu nih, ini untuk Bapak Muhammad Zainuri selaku peserta kategori pendamping kelompok rentan, ini boleh dijelaskan Pak Muhammad Zainuri apa itu dari peserta lomba pendamping kelompok rentan? Selamat pagi peserta pemirsa Kota Tarakan, warga Kota Tarakan yang kami cintai. Pendampingan kelompok rentan, satu nominasi dari 8 nominasi yang diperlombakan, termasuk bisa disabet dalam 14 besar. Jadi apa sih artinya pendamping rentan itu? Yaitu menangani masalah-masalah kekerasan khususnya terhadap perempuan, anak-anak, ataupun penyandang disabilitas penyandang cacat. Rentan terjadi umumnya di lingkungan kita. Ini menjadikan kita sebagai penyuluh agama Islam khususnya Kota Tarakan mempunyai niat dan sebagai garda terdepan dalam melindungi mereka-mereka ini dalam
korban kekerasan khususnya. Kita tidak pungkiri khususnya di masyarakat umum kita sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Nah, pihak penyuluh agama Islam Kota Tarakan khususnya memediator atau memediasi untuk melindungi mereka-mereka ini. Karena banyak kejadian itu yang pertama istilahnya indikatornya itu pertama yaitu mereka ini kurang mendapatkan fasilitas terutama tentang lingkungan hidup yang layak, yang kedua pendidikan, hukum serta kesehatan. Jadi itulah kami sebagai penyuluh agama Islam khususnya Kota Tarakan ini memberikan atau memberikan solusi dalam memperjuangkan mereka-mereka ini, sehingga kelompok pendamping rentan ini saran untuk saya sendiri harusnya memang pemerintah lah khususnya yang bisa menangani dalam hal yang bersifat makro, khususnya penanganan khusus juga diberikan petugas-petugas atau tenaga yang mempunyai keahlian kemampuan di bidang itu, seperti tenaga medisnya, rumah sakitnya, ataupun penegak hukumnya juga dalam hal ini diberikan pelatihan khusus. Jadi tidak hanya dalam lomba ini saja, tetapi nanti implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari itu harus ada tenaga-tenaga khusus ataupun diberdayakan rekrutmen. Itulah. Terus korban sendiri harus direhabilitasi, diberikan pendidikan, serta berupa kegiatan rohani dan diberdayakan seperti perempuan, pemberdayaan ekonomi, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi itu akan mendapatkan solusi khususnya dari pihak korban. Jadi untuk bapak-bapak khususnya pemirsa, apa sih artinya rentan tuh? Rentan ini kita tidak tahu. Yang selama ini penyuluh agama Islam hanya berkutat dalam masalah bidang-bidang rohani saja, tidak. Tetapi dengan penyuluh agama Islam yang inovatif, motivatif, sehingga mempunyai peranan penting. Pertama sebagai mediator dalam rohani, yang kedua adalah sebagai media sosial di masyarakat, memberikan penerangan-penerangan, dan terutama ada peristiwa-peristiwa seperti kekerasan, kami pun bisa menjangkau dalam hal ini sebagai standar pelayanan minimal dari tangan atau pihak pemerintah dalam hal ini, Pak. Jadi biasa. Nah, itu kita langsung bahwasanya apa itu dari kategori pendamping kelompok rentan, kita sudah dapat poin nih Pak Zainuri, bahwasanya kelompok rentan ini juga menjadi pemerhati tertentu di penyuluh agama Islam sendiri, yang dimana kita tahu di masyarakat ini nggak sekedar berbicara tentang agama juga ya Pak. Berarti ada kelompok-kelompok tertentu juga yang bisa menjadi atensi kita untuk menjadi pemerhatian dari isu dari pemerintah maupun stakeholder yang lainnya. Luar biasa. Dan kita kembali ke Pak Tohari nih. Pak Tohari mohon izin. Tadi sudah kita tangkap dari pembicaraan kita bahwasannya adanya bentuk pemerintahan kesehatan juga dari penyuluh agama ini diperhatikan juga. Nah, sama seperti peserta-peserta lainnya, boleh dijelasin apakah ada indikator tertentu yang menjadi poin yang diutamakan dalam kategori kesehatan masyarakat? Mohon izin. Oke. Poin yang tertentu itu paling tidak kami dari penyuluh agama Islam paling tidak bisa ikut andil menghandle angka stunting yang ada di Kota Tarakan khususnya. Mengikut sertaan. Paling tidak kita tahu di lapangan, dan alhamdulillah saya juga ikut sosialisasi di posyandu di puskesmas yang saya ikuti, ada yang di Bengkok, ada yang di Tarakan Barat. Itu jadi paling tidak bisa mengurangi angka stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi
kita tahu, jadi bukan cuman kita itu, walaupun kita sebagai penyuluh itu di bidang dakwah saja, di bidang agama, tapi juga kita ada ikut andil mempedulikan masyarakat bagaimana untuk mementingkan kesehatan para anak-anaknya itu sendiri. Ada seperti Nah, itu. itu menjadi indikator tertentu dari kategori kesehatan masyarakat, bahwasanya harus keikut sertaan dalam pelayanan, Pak, ya? Pelayanan, ya. Pelayanan masyarakat, khususnya ini yang diprogramkan dari Pak Tohari sendiri tentang stunting tersendiri, Ya. luar biasa. Dan satu mungkin kita boleh juga bertanya nih ke Pak Muhammad Zainuri. Bapak Zainuri, ini apa aja nih yang menjadi poin utama menjadi kategori pendamping kelompok rentan? Menjadi poin utama pertama ya ini 3 poin utama, yaitu memaksimalkan dalam kegiatan kelompok rentan kekerasan terhadap khususnya perempuan, anak-anak ataupun orang lanjut usia, terus penyandang cacat disabilitas. Itulah yang menjadi target ataupun sasaran kami untuk melindungi mereka-mereka ini yang rentan terhadap kekerasan khususnya. Sebetulnya pemerintah sudah memperhatikan dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 10 tahun 92 dan nomor 39 tahun 90 itu mengenai pelindungan hak. Disitulah itu undang-undang negara melindungi kepada mereka-mereka ini korban daripada kekerasan. Itu 3 intinya itu. Jadi saya di sini cuma menjadi mediator menjembatani mereka-mereka ini yang hampir tidak terjangkau. Dalam keadaan waktu itu tidak pandang mau siang mau malam, kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk memediator dalam meredakan atau mengurangi kekerasan-kekerasan di dalam khususnya rumah tangga ataupun lanjut usia, anak-anak, terutama juga kita juga bisa terkena kekerasan itu sendiri. Tapi bagaimana caranya kita, metodenya, sehingga pelindungan itu merasa kita dilindungi khususnya oleh negara khususnya ataupun pemerintah dalam hal ini, yaitu tenaga-tenaga medis atau tenaga penegak hukum yang mempunyai kemampuan untuk menjangkau dalam hal pendamping kelompok rentan itu sendiri. Itu yang intinya. Jadi kita khususnya saya yang berdomisili di Jawa Krikil khususnya berusaha untuk memediator atau mendamaikan mereka-mereka ini dengan cara tadi itu melakukan atau memberikan bantuan atau santunan, sehingga dengan sedikit mengurangi beban dari mereka-mereka ini khususnya bisa merasa diperhatikan khususnya sebagai awal sebagai standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal luar biasa. Jadi motivasi rentan kelompok pendamping rentan kekerasan ini tiada lain hanya berjuang untuk bisa merubah, karena kita ketahui masyarakat ini kan banyak yang ekstrim, Pak. Jadi terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau fasilitas seperti pendidikan, ekonominya. Apalagi Kalimantan ini terkenal dengan 3T-nya. Nah, Bapak sebagai isinya di Tarakan TV lebih tahu daripada kami. Kami hanya sebatas istilahnya itu mencoba memediasi di wilayah itu sendiri, khususnya di Kota Tarakan. Nah, ini harapan saya sih sebagai pendamping kelompok rentan, setidaknya harus ada kerjasama seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan mengadakan bertemu dengan pemuda-pemuda, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif
tidak hanya itu saja, seperti pos kamling harus juga diberdayakan, karena kekerasan banyak terjadi di malam hari. Nah, itulah tugas fungsi daripada generasi muda setidaknya mengadakan pos kamling, baru bekerjasama dengan Babinsa. Nah, stakeholdernya itu kelurahan, Pak Lurah dan Pak Camat. Nah, inilah salah satu ujung tombaknya, sehingga kita mudah dengan satu menghubungi komunikasi dulu melalui sarana HP, sehingga begitu kejadian itu bisa diakses cepat, tertangani. Nah, itulah usaha-usaha kami dengan standar pelayanan minimal itu sendiri kepada korban-korban, sehingga kedepannya tidak ada lagi ataupun kurang terjadinya kekerasan khususnya di Kota Tarakan. Jadi kita dengarkan langsung bahwasannya implementasi tentang kategori pendamping kelompok rentan tersendiri ini bentuk pengawasan atensi tersendiri dari kelompok-kelompok yang memang harus mempunyai hak-hak perlindungan. Apalagi sudah disinggung tadi tentang regulasi yang mengatur tentang hak-hak perlindungan ya Pak Zainuri. Dan pemirsa, kita sudah mendengar kategori dari kedua peserta tersebut, dari Pak Tohari yang dimana mengimplementasikan tentang memperhatikan kelompok-kelompok stunting tersendiri, dan dari Pak Zainuri memperhatikan tentang kelompok-kelompok rentan yang akan mendapatkan perlakuan implementasi potensi kekerasan ya tadi Pak ya. Luar biasa. Nah, karena waktu yang sangat singkat nih Pak Tohari dan Pak Zainuri, mungkin satu lagi nih yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah. Mungkin kita mulai dari Pak Tohari dulu, dari kategori kesehatan masyarakat yang mau disampaikan ke pemirsa Kota Tarakan. Mohon izin. Oke, terima kasih. Untuk masyarakat Tarakan sendiri, dimanapun berada, kami dari penyuluh agama Islam siap untuk bekerja sama. Seperti kemarin saya di Sebengkok itu di kepala puskesmasnya itu sangat membuka lebar-lebar untuk kerjasama bagaimana penyuluh itu bisa kerjasama di dalam mempedulikan kesehatan di masyarakat, khususnya stunting. Karena walaupun dari pihak puskesmas sendiri itu sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi dari kedatangan dari kami dari penyuluh, mereka itu sangat mengharapkan sekali, karena ada kayak sosialisasi yang harus disampaikan oleh kami dari pihak penyuluh itu di binaan-binaan kami, khususnya di anak didik di TPQ, kemudian di Majelis Taklim, supaya memperhatikan bagaimana pentingnya kesehatan untuk menjaga mulai dari dalam kandungan sampai lahiran sampai dengan usia sampai dengan 5 tahun. Karena kesehatan itu dari kita sendiri. Kalau kita tidak menjaganya itu bisa kita kesusahan. Kalau untuk yang lainnya itu sistemnya membantu. Kalau maunya ke puskesmas, kalau kita tidak mau datang ke puskesmas, ya kita sendiri yang mendapatkan resikonya. Makanya biasanya dari puskesmas itu disampaikan kepada kami, kalau bisa rutin untuk datang ke puskesmas untuk menjaga kesehatan dari anak-anak yang di dalam kandungan dan sampai dengan lahiran, sampai dengan sudah lahir sampai dengan 5 tahun. Itu biasanya itu mulai dari menjaga kesehatan pola makan, kemudian air yang bersih harus kita jaga, harus kita siapkan. Jadi dari kami dari penyuluh itu insya Allah siap mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tarakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu luar biasa. Jadi kita akan langsung bersama Pak Tohari selaku peserta kategori kesehatan masyarakat penyuluh agama Islam Award Nasional 2024. Dan satu lagi nih, nggak boleh ditinggal juga nih. Mohon izin Pak Zainuri boleh nih disampaikan apa yang mau disampaikan ke pemirsa bahwasanya tentang Bapak selaku peserta kategori pendamping kelompok rentan. Mohon izin. Terima kasih. Harapan saya kepada khususnya pemirsa ataupun penonton TV Tarakan,
sebagai generasi ke depan setidaknya saling melindungilah antar sesama keluarga, khususnya kepada kelompok rentan terhadap anak-anak, perempuan ataupun orang-orang lanjut usia. Setidaknya kita bersama-sama mari khususnya mengimplementasikan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang cemerlang, baik itu akhlaknya maupun daripada sikap dan perbuatan, sehingga Kota Tarakan menjadi garda terdepan bagi generasi-generasi menciptakan ide-ide yang inovatif, termasuk ide-ide yang bisa membawa nama harum Kota Tarakan khususnya dan umumnya Provinsi Kalimantan Utara. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah pemirsa pembicaraan kita bersama dua peserta kategori perlombaan penyuluh agama Islam Award Nasional, di mana kita bersama Pak Tohari selain kategori kesehatan masyarakat, dan Pak Muhammad Zainuri kategori pendamping kelompok rentan, di mana kita sudah profiling tentang kategori masing-masing dan indikator tertentu yang diperlombakan nantinya. Dan semoga kedepannya tetap semangat. Semangat. Pak Zainuri, Pak Tohari, jangan sampai luput, jangan sampai lepas kawal terus. Siap. Jangan Siap. lupa nanti datang lagi nanti. Insya Allah. Siap. Di nasional menang, kita undang kembali lagi nanti. Insya Baik, luar biasa. Mohon izin kita lanjutkan ke segmen selanjutnya nanti dari kategori pendamping selanjutnya lagi, dan mungkin nanti kita break dulu Pak Tohari, Pak Zainuri. Mohon izin pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, masih ada satu segmen lagi yang kita akan bahas tentang penyuluh agama Islam, dan ini adalah segmen terakhir, dan jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami dalam program editorial pagi hari ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih atas kebersamaan masih bersama kami dalam program editorial pagi hari ini, yang dimana kita menjalankan segmen terakhir ini. Di segmen pertama, 2, dan ketiga kita sudah menghadirkan peserta kategori yang seluruhnya akan berlaga di Penyuluhan Agama Islam Award Nasional 2024, dan closing statement pada hari ini kita juga saya kenalkan, tak lupa. Yang pertama, Bapak Imam Hambali. Mohon izin Pak, selaku kategori penegakan hukum. Boleh disapa pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu. Nah, luar biasa, ini selaku peserta penegakan hukum nih, ini lebih kritis berarti nih peserta lombanya. Dan yang hadir, ibu yang paling cantik di studio episode 2, saya kenalkan Bu Suryani selaku peserta kategori pelestarian lingkungan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Boleh disapa pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Baik, itu pemirsa dari Ibu Suryani, kategori pelestarian lingkungan peserta lomba PAI Award Nasional 2024. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, sama seperti di segmen 1, 2, dan 3 tadi, kita ada profiling nih Pak Hambali dan Bu Suryani tentang video masing-masing. Dan pemirsa, mungkin kita akan saksikan bersama video cuplikan profiling tentang Bapak Imam Hambali selaku peserta kategori penegakan hukum. Mohon izin kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hambali, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tepatnya tanggal 18 Desember 1979. Sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara. Saya menjadi penyuluh agama dari tahun 2020 sampai sekarang. Sebagai penyuluh agama, saya bertugas memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya tentang bahaya narkotika, terutama kepada orang tua, agar kemudian mampu memberikan pemahaman dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus di dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama narkotika. Saya Diana, selaku pimpinan dari Majelis Ta'lim An-Nur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imam Hambali yang telah memberikan bimbingan di pengajian kami. Kami memberikan dukungan penuh untuk menjadi penyuluh teladan. Semoga sukses. Di samping penyuluhan, saya juga memberikan bimbingan berupa penguatan nilai-nilai keagamaan dan ibadah kepada generasi muda, khususnya agar memiliki pengetahuan yang baik dan mampu membentengi diri dari pengaruh penyalahgunaan narkotika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos Haji Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bersama ini mengucapkan selamat kepada Ustaz Imam Hambali, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang telah berhasil mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan. Itulah pemirsa cuplikan bersama Bapak Imam Hambali selaku peserta kategori penegakan hukum. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan, satu lagi nih video pemirsa tentang Ibu Suryani. Mari kita lihat cuplikan profiling bersama Ibu Suryani selaku kategori pelestarian lingkungan. Dengan semboyan Bais dan dikenal sebagai Bumi Paguntaka, Tarakan merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara, terbagi dalam 4 kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Tarakan Timur. Saya Suryani lahir di Kabupaten Endrekang 17 Maret 1969, menjadi penyuluh non-PNS sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di samping menyuluh di masyarakat, saya juga mempunyai binaan tetap, yaitu Majelis Ta'lim Sakinah dan Al-Hidayah. Selamat datang di Kelurahan Mamburuhan Timur, di mana 100% penduduknya beragama Islam. Pemukiman penduduknya masih kental dengan nuansa pedesaan, dan mata pencarian penduduknya kebanyakan adalah sebagai petani tambak, petani kebun, pekerja swasta, maupun profesi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramsanur SAG MAV selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kami sangat mendukung program PAI Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata dukungan program nasional itu, maka kami mengirimkan peserta dari Provinsi Kalimantan Utara di ajang bergengsi para penyuluh agama tersebut. Salah satu peserta dari Provinsi Kalimantan Utara yang bernama Suryani, yang akan berlomba pada kategori pelestarian lingkungan, di mana peserta ini merupakan tokoh penting di daerah kami yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang kepenyuluhan. Oleh karenanya, saya sangat mendukung yang bersangkutan untuk mengikuti PAI Awards tingkat nasional ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita nonton bersama tadi di TV kita, di mana Bu Suryani selaku peserta kategori pelestarian lingkungan. Mari kita bicarakan nih, apa sih yang dikategorikan dari Pak Imam Hambali dan Ibu Suryani. Yang pertama mungkin kita mulai dari Pak Imam Hambali. Mohon izin Pak Imam Hambali, boleh dijelaskan pemirsa di rumah apa itu kategori penegakan hukum dan apa yang menjadi indikator tertentu yang menjadi penilaian dari PAI Awards Nasional 2024. Mohon izin. Baik, terima kasih para pemirsa di rumah. Jadi kami dari Penyuluh Agama Islam Kota Tarakan di 2024 ini mengikuti kegiatan PAI Award. Saya pribadi mengikuti kegiatan ini dengan kategori penegakan hukum. Jadi dalam kategori penegakan hukum ini menjadi salah satu dari bagian kategori yang dilombakan dalam PAI Award 2024. Dan hal ini juga merupakan bagian daripada fungsi dan tugas kewajiban kami sebagai penyuluh agama di Kota Tarakan untuk turut serta dalam mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini di bidang hukum, penanggulangan pencegahan terhadap penyakit masyarakat yang khususnya yang kita angkat kali ini adalah narkotika, anti-BLJ, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi hal ini sejalan juga dengan fungsi kepenyuluhan kami, di mana penyuluh mempunyai fungsi edukatif, komunikatif di tengah masyarakat, sehingga kami mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan penting dari nilai-nilai agama ini, khususnya di dalam penegakan hukum, agar masyarakat
mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan narkotika itu bukan hanya menjadi ranah hukum pemerintah. Iya, benar-benar. Dari sisi nilai agama, tentunya secara Muslim kita harus paham bahwa hal itu juga merupakan sesuatu yang menjadi larangan di dalam agama kita. Maka dengan berikan penyuluhan yang lebih mendalam, khususnya kepada masyarakat di semua lapisan, tentu kita mengharap bahwa nantinya akan tercipta masyarakat yang jauh dari narkoba. Karena tentu kita juga menyadari bahwa akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyalahgunaan narkotika ini sudah semakin memprihatinkan. Bahkan kita menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah masuk dalam kategori negara dalam tanda kutip urgent, ya, dalam tanda kutip darurat narkotika. Sehingga hal inilah yang kemudian mendorong kami untuk kemudian mengambil bagian, ya, dalam proses penegakan hukum ini, juga menjadi bagian daripada pengabdian kami di tengah masyarakat. Baik. Apakah ini dalam bentuk mediasi juga, Pak Imam Hamali? Betul. Jadi kami lebih spesifikasikan kepada komunikasi Islam. Jadi kami memberikan arahan, memberikan pembinaan, penyuluhan di tengah masyarakat itu secara berjenjang dan dari seluruh lapisan, dengan harapan apa? Ada sinergi. Satu contoh, ketika kami memasuki sebuah kegiatan majelis taklim ibu-ibu, kami menyampaikan tentang bahaya narkotika, menyampaikan tentang penguatan keluarga tangguh agar bisa menghindarkan diri daripada penyalahgunaan narkotika. Tentu hal itu tidak akan sinkron ketika kami juga tidak memasuki ranah yang ada di bawahnya, seperti kaum milenial, seperti generasi mudanya. Makanya kemudian fokus kami adalah mengadakan penyuluhan itu secara berjenjang, sehingga semuanya kemudian akan menjadi paham dan menjadi satu kesatuan yang saling bisa memberikan edukasi. Jadi di dalam baik, ini sebagai bentuk edukasi, betul, mediasi sampai bentuk penegakan hukum betul, tersendiri. Betul. Baik. Luar biasa, itu kita sudah didengarkan langsung, kita dijelaskan langsung bersama Bapak Imam Hambali selaku kategori penegakan hukum, di mana kategori tersebut lebih memberatkan titik indikator yang diutamakan tentang nafsah tadi, ya, narkotika tadi, Pak Imam. Dan luar biasa juga tadi kita udah dengarkan pemirsa bahwasannya alurnya dari edukasi, mediasi hingga penegakan hukum melalui penyiaran agama Islam. Luar biasa. Dan pemirsa kita sudah dengar bersama, dan kita nggak lupa juga nih, kita harus dengarkan langsung juga dari Bu Suryani. Bu, apa sih dari kategori pelestarian lingkungan itu tersebut dan indikator tertentu jadi poin utama dari lingkungan kategori pelestarian lingkungan tersebut? Boleh dijelaskan ke pemirsa? Ya, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai proses ini, mengikuti kegiatan lomba ini dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang harus saya penuhi, diantaranya seperti penyusunan portofolio, KTI dan sebagainya, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Kemudian yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah di mana di lingkungan saya itu masih berupa nuansa pedesaannya masih sangat kental, sehingga masih banyak tersedia lahan di sekitar pekarangan rumah kami yang notabene itu masih kurang dimanfaatkan oleh pemiliknya masing-masing. Jadi saya menggagas di majelis taklim saya awali untuk memotivasi teman-teman di majelis taklim, bagaimana kalau kita manfaatkan lahan ini, lahan-lahan kita masing-masing, supaya intinya awalnya tuh idenya tuh muncul supaya terlihat lebih nyaman dipandang, lebih elok, supaya asri, bersih, ya seperti itu intinya pada awalnya. Tapi berkembang kemudian kami merasakan bahwa benar ini manfaatnya cukup baik untuk kita lebih lagi melangkah ke yang lebih lagi, ya, sehingga saya dengan inisiatif saya kemudian kami membentuk awalnya dari anggota majelis taklim itu kami membentuk yang namanya kelompok tani wanita, ya. Jadi kami kelompok tani wanita. Nah, disitulah kami mengembangkan
kreativitas teman-teman terus menyalurkan. Nah, diantaranya kami bersama-sama bergotong royong dengan warga masyarakat juga, dengan teman-teman juga untuk mulai menata pekarangan kami dan menanami dengan berbagai macam jenis-jenis sayur-sayuran, sayur-sayur mayur yang bukan hanya di samping itu juga ya ada tanaman hias juga, tapi ada juga tanaman-tanaman yang istilahnya bisa dikonsumsi. Nah, alhamdulillahnya beberapa teman-teman itu bukan saja untuk dikonsumsi pribadi sudah, tapi bisa juga untuk dibagi dengan teman-teman lainnya, ya sesama kelompoknya di dalam kelompok maupun tetangga-tetangga gitu kan, dan bahkan ada yang sudah sampai menjualnya. Iya, hasilnya sudah sampai dijual begitu sesuai dengan video saya itu. Nah, kemudian ada juga yang teman-teman itu yang lebih kreatif lagi, Kak. Saya mendorong mereka untuk ayo lebih kreatif lagi, bagaimana yang tadinya harganya bahan mentah yang harganya murah kita jadikan sesuatu supaya nilai jualnya lebih meningkat lagi. Nah, caranya itu saya memberikan edukasi, memberikan pelatihan seperti contoh daun singkong saja yang tadinya dijual kalau per ikat itu kan yang murah, tapi kalau dijadikan sayur tumbuk itu dikemas dengan baik, dijual, alhamdulillah hasilnya bisa lebih meningkatkan lagi nilainya. Iya, benar, ya. Ya. Kemudian saya juga mengajari teman-teman untuk karena kami ini berbasis organik, supaya kenapa saya mengambil organik? Karena harga pupuk sekarang itu terbilang cukup mahal dan cukup langka. Jadi saya berinisiatif, saya melakukan inovasi. Mari kita buat pupuk organik. Karena bahan-bahan dasarnya itu cukup tersedia di sekitar kami, berbagai macam bahannya itu. Jadi seperti daun-daun kering, kemudian sekam-sekam padi itu ada tersedia di sekitar kami. Jadi saya memotivasi teman-teman, ayo kita buat pupuk organik supaya nanti tanaman kita juga lebih sehat hasilnya seperti itu. Nah, jadi kami mempraktikkan membuat pupuk organik cair, organik padat seperti itu. Luar biasa Ibu Suryani ini ya, dari peserta kategori pelestarian lingkungan. Enggak sekedar melestarikan lingkungan nih, Ibu Suryani, dia mesti bisa juga dari kalangan menata kelompok ini nggak hal yang mudah pasti, karena kelompok tadi perempuan, jadi isinya ibu-ibu nih, dengan istilahnya kata ibu-ibu kan istilahnya lebih berkembangnya lebih baik sih. Dan alhamdulillahnya juga kelompok tani kami itu sudah sejak 2014. 2014. Ya, sejak 2014. Ya, 2014 termasuk majelis taklim kami. Bersama Bu Suryani, dan juga tak luput dari kita semua bahwasannya kategori ini juga dampaknya luar biasa Pak Imam Hambali dan Bu Suryani, karena dimanapun kita berada, apabila suatu lingkungan itu terlihat tidak baik, itu menjadi atensi buat kita bahwasannya mengotori pikiran kita juga jadinya. Jadi berstigma, nggak nyaman juga sih benar. Apalagi melalui penyuluhan agama Islam, bahwasannya tempat penyuluhan agama Islam ini tersendiri juga harus diperhatikan nih. Benar. Karena demi kenyamanan, demi keamanan juga termasuk. Dan kita dengarkan langsung pembahasan bersama Bu Suryani. Dan kembali ke Pak Imam Hambali, ini mungkin masih bersinambungan nih dengan lingkungan hidup, lingkungan pelestarian lingkungan dan nafsa tadi, karena tergantung lingkungan juga nih. Nafsa pun bisa berpotensi terjadi. Mungkin sebelum kita menutup pembicaraan bersama Bu Suryani dan Pak Hambali, mungkin apa yang disampaikan ke pemirsa di rumah? Boleh. Baik, jadi harapan kami tentunya dengan mengikuti PAI Award ini bukan hanya sekedar berkompetisi, tapi inilah bukti, fakta, andil nyata kami untuk bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena tentunya pembangunan itu bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah dari sisi SDM-nya. Ketika manusianya sudah baik, ketika masyarakatnya sudah baik, maka kemudian pembangunan yang lain pun akan ikut baik. Karena sesungguhnya manusia inilah yang harus dibentuk dulu, dibina sehingga kemudian punya karakter yang baik, dan dari sinilah kemudian akan diharapkan menjadi masyarakat yang baik dan mampu juga menjadi elemen masyarakat yang mampu untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional. Harapannya ke depan seperti itu.
Dan kemudian sesungguhnya setiap kategori yang kami ikuti di PAI Award ini saling berhubungan dan berkaitan, karena pada dasarnya keseluruhannya itu merupakan bagian daripada sendi-sendi kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Satu contoh, dengan baiknya masyarakat yang mampu kita bina dan kita kelola tentu akan memberi dampak kepada lingkungan di sekitarnya. Satu contoh, di penegakan hukum ini kami mengupayakan agar tercipta generasi yang akan datang ini generasi yang lebih religi. Artinya generasi yang religi ini adalah generasi yang lebih mengenal agama, sadar, betul, sadar dengan hukum, sehingga kemudian dari situlah akan lahir generasi-generasi yang betul-betul mampu membentengi dirinya sendiri, walaupun di tengah godaan-godaan yang semakin ya, apalagi betul. Di generasi baru tuh ada aja Pak hal baru yang sebenarnya itu menyimpang tapi eksis. Betul. Luar biasa. Jadi di situ itu insya Allah kami tetap eksis, menjadi bagian daripada elemen masyarakat yang juga turut bersama-sama mengupayakanlah demi kebaikan masyarakat kita semua. Pak Imam Hambali, semoga nih penyuluhan penegakan hukum lebih dominan dan lebih eksis supaya lebih diterima sama kalangan-kalangan generasi nih. Kan kita tahu nih generasi tahu yang mana eksis diikutin tuh. Padahal nggak tahu ini menyimpang atau lurus. Luar biasa. Dan Bu Suryani, satu nih Bu, suruh kita menutup pembicaraan yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah dan bagaimana persiapannya untuk mengikuti kancah nasionalnya di PAI Award. Boleh, silakan. Ya, harapan saya dengan adanya kegiatan ini, saya berharap semoga nanti ke depannya di lingkungan masyarakat yang lainnya, teman-teman yang lainnya, ataupun masyarakat lainnya dapat mengambil hikmahnya dan dapat memiliki inisiatif juga bahwa betapa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita dalam hal kebersihan, penataan, kemudian Allah telah menyediakan kita bumi ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka marilah kita manfaatkan bumi kita ini, tempat kita ini untuk hal-hal yang bernilai positif, bernilai baik. Nah, di kancah PAI Award ini, tingkat nasional ini, saya berharap ini menjadi satu pendorong, penyemangat khususnya kepada saya pribadi untuk lebih aktif di tengah-tengah masyarakat untuk membina kelompok-kelompok majelis taklim maupun masyarakat pada umumnya, pada umumnya. Kita langsung bersama Ibu Suryani selaku peserta lomba kategori pelestarian lingkungan. Wah, ini panjang pembahasan kita Pak Imam Hambali dan Bu Suryani, di mana kita sudah membahas tentang 7 peserta lomba asal Tarakan mengikuti PAI Penyuluhan Agama Islam Nasional di Awards tahun 2024. Dan disitu kita sudah menjelaskan segmen pertama sampai segmen akhir ini tentang kategori yang dilombakan. Dari bersama segmen pertama kita bersama Pak Sofian, Sarjana Agama IPB selaku Kepala Kemenak, Mbak Nur Syamsiah, Sarjana Pendidikan kategori Pemberdayaan Ekonomi Umat, Mas Chandra Wijaya, Sarjana Teknik Masyarakat Agama Islam kategori Metode Penyuluhan Baru, Pak Muhammad Zainuri kategori Pendamping Kelompok Rentan, Pak Tohari selaku peserta kategori Kesehatan Masyarakat, dan Pak Andi Abdan Hafez, Sarjana Ekonomi Islam selaku kategori Peningkatan Literasi Al-Quran. Dan yang di segmen akhir ini bersama Pak Imam Hambali kategori Penegakan Hukum dan Ibu Suryani kategori Pelestarian Lingkungan di PAI Award 2024. Di situ sudah kita bicarakan. Dan sebagai closing statement pada hari ini Pak Imam Hambali dan Bu Suryani, mohon izin mungkin Pak Imam Hambali selaku peserta kategori penegakan hukum dan perwakilan dari dari 7 peserta lainnya mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, di closing akhir ini tentunya kami dari ke-7 peserta Penyuluh Agama Islam Kota Tarakan yang alhamdulillah pada tahun ini telah dinyatakan lolos untuk terus melanjutkan kegiatan PAI Award tingkat nasional di tahun 2024 ini. Tentu yang pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak
baik itu dari Kementerian Agama, wilayah provinsi, kemudian Kementerian Agama Kota Tarakan, kantor urusan agama di masing-masing kecamatan kami. Kemudian lagi kami juga ingin menyampaikan dukungan yang luar biasa yang kami dapatkan di tahun ini adalah dari media. Dari media, baik itu dari RRI, Pro 2 Tarakan, dan alhamdulillah hari ini Tarakan TV yang begitu sangat membantu, karena terus terang segala apa yang kami upayakan, yang sudah kami laksanakan, tentunya ketika ini tidak mampu dipublikasikan dengan baik, tidak akan diketahui masyarakat secara luas. Maka disitulah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang besar-besarnya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri juga bagi kami para peserta PAI Award 2024 dari Kota Tarakan ini untuk terus bersemangat mengikuti tahapan-tahapan berikutnya, dan harapannya juga kami dapat lolos kemudian masuk menjadi nominator Amin, di amin, tingkat amin. nasional. Amin. Wah, luar biasa itu pemirsa. Closing statement Pak Imam Hambali selaku peserta kategori penegakan hukum mewakili 7 peserta lainnya yang dimana akan bersaing lagi di kancah nasional di Ya, benar. PAI Award 2024. Di mana rencana, Pak? Langsung di Jakarta. Langsung di Jakarta, di pusat nanti yang luar biasa. Mohon dukungannya pemirsa, mohon tetap beri motivasi beri semangat ke peserta kita, semoga peserta lomba ini membawa hasil yang terbaik. Amin. Amin. Kalimantan Utara, apalagi nih kita tahu dari keperwakilan Kalimantan Utara ini pure 7-7-nya orang Pamuntaka. Mohon dukungannya. Tetap Ya. semangat Pak Imam Hambali dan Bu Siap, Tuni. siap, siap. Mohon oleh-olehnya nih. Siap, insya Allah. Yang terbaik nih dari Insya Allah. Kaltara. Insya Allah, Dan tetap semoga. semangat dan semoga kedepannya diberi kesehatan dan Amin. kelancaran ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin mohon izin saya tutup closing perjumpaan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kembali lagi membawa hasil yang terbaik, kita akan bicara lagi di studio MC 2 dan Tarakan. Mohon izin saya tutup. Dan baik pemirsa, itulah pemirsa pembahasan kita bersama 7 peserta PAI Award 2024 yang dimana akan berlangsung di Jakarta, di mana perwakilan 7 peserta ini asal Tarakan mewakili Kalimantan Utara untuk ajang tersebut. Dan pada hari ini kita sudah membahas semua kategori lomba yang akan diikuti semua peserta dari asal Tarakan 7 orang tersebut, dan bagaimana indikatornya dan hal utama dari yang dilombakan dari perlombaan tersebut. Dan bagi pemirsa, mungkin itulah pembahasan kita bersama 7 kategori peserta lomba PAI 2024, ajang PAI 2024 Awards Nasional. Dan mungkin sekian dari perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan kami di editorial pagi selanjutnya. Kami akan membahas isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara. Saya Muhammad Anugrah beserta kru yang bertugas semua di pagi undur diri, dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.